Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon beringin di pinggir kali, satuan beraksi kembali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya balligh waghfir lana ma madha ya wasi'al nabiyuna al-amiru fala ahadun nabiyuna al-amiru فلا أحد عبر في قول لا منه ولا نعمي عبر في قول لا منه ولا Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد
sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin walhamdu lillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Guru kita yang mulia, sama-sama kita cintai, kita hormati, Bapak Kiai Haji Doni beserta jajaran para asatidz yang hadir. Mudah-mudahan beliau dan para asatidz yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur, duit yang banyak, bini yang banyak, dilancarkan segala urusannya oleh Allah dan dicintai oleh para jamaah, ilmunya berkah dan manfaat untuk kita semua. Lu bocah berisik amat lu. Saya dari tadi kedinginan, kapan gua naik ceramah biar gua kena lampu hangat. Duduk di lumpur tuh dingin banget, ingat kayak nonton layar tancap zaman dulu. Aduh, ini tendanya udah asap kecil begini, gua tenda RT ketahuan. Yang gede apa kalau bikin tenda panjangin di sono. Jadi kalau gerimis hujan kagak khawatir. Ini masalah merecap dikit ya, hujan ya, aja kagak jadi. Insya Allah nanti hujan kumpulin ya, bikin tenda biar panjangan, biar hujan gede gua ngaji mah tetep pulang. Gua mau di sini aja disamber. Kemudian yang saya hormati, saya udah lama nih, udah pada lupa nama-namanya. Bapak RT 0 berapa ini? 0 berapa? 2. Namanya siapa? Bapak RT Suryadi beserta Bapak RW 09 4. Tadi satu itu 09. Bapak RW apa namanya itu? RW Alek ya? Mudah-mudahan Bapak RT Suryadi, Bapak RW Alek ada ini? Mana? Rumah janda? Dimudahkan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat yang kita ini semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenceng-kenceng dong, tergua kaget tadi. Kemudian saya muliakan para ibu-ibu, calon-calon ahli sorga yang kagak nyaman pengen masuk neraka kali. Gua doain calon ahli sorga diam baik. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi ahli sorga, lakinya ahli sorga. Ini bocah ahli neraka. Berisik banget lu. Pelan-pelan dong, amin tom. Pelan-pelan dong, Masya Allah tom. Ini kalau begini nih, lakinya ngaji, bininya ngaji, kayaknya rencep kayaknya ya. Rencep, ngerti gak rencep? Agak ngerti orang sini rencep. Agem gitu, agem. Apa ya? Ya pokoknya mah dilihatnya cakep lah begitu. Babanya ngaji, emaknya ngaji, anaknya ngaji. Semuanya mudah-mudahan kagak mati-mati.
alias panjang om. Lagi kalau yang pada rajin ngaji mati ntar lidurnya isinya orang yang pada maksiat mulu. Makanya mudah-mudahan yang pada rajin ngaji semuanya kagak mati-mati, ustadznya kagak mati-mati. Enak segini-gini aja, agak tua-tua, amin. Berikut para remaja. Ini remaja apa udah pada punya bini nih? Susah sekarang mana bak remaja sama aki-aki. Aki-aki ubanan, remaja ubanan. Jadi gara-gara sampo. Biar uban mah, lah apa ini? Udah bang. Suara setan. Udah begini aja, jangan dikasih apa. Udah begini, biarin. Jelas, jadi jelas. Jelaskan ya. Tadi sampai di mana remaja ubanan ya? Remaja pada ngaji, perawan pada ngaji, bapak emak pada ngaji, bocah pada ngaji. Mudah-mudahan kita semua tahan diuji. Amin. Pertanyaannya, udah bang jangan kasih ohe-ohean, ini biasa kayak tadi tuh. Kayak tadi. Jangan dikasih gemak, terus saya takut suara saya tepek. Udah yang gini aja ya. Jadi kenapa kita disuruh ngaji? Ngaji itu bahasa Jawa. Ngaji artinya ngeraksa jiwa. Ada orang Jawa nggak di sini? Ngeraksa jiwa, menjaga ruhani kita. Jangan hanya jasmani dikasih makan, jasmani makanannya rupa-rupa. Pagi-pagi nyarap risol, bubur ayam, uduk, jam 11 ngakunya belum makan. Setan apa orang? Jam 1 baru makan, sore makan, mau tidur makan, pagi-pagi makan. Jadi jasmani kerjaannya gegares alias makan, dan rohani juga perlu bahkan wajib diberi makan. Makanya orang kalau cuman gegares doang, sembahyang kagak, ngaji kagak mau, puasa kagak kuat, itu biasanya gampang kena penyakit. Betul kagak? Lah si anu mah bayang rajin, pernah manis. Kata siapa? Dulu mah kagak, waktu masih anak-anak mah. Pas udah tua aja kena manis. Orang nyengir mulu, nyengir. Soal sakit itu adalah ujian buat orang beriman yang rajin ngaji. Dia sakit sama, itu ujian. Kalau dia sabar akan sakit yang dia derita, jadi penghapus dosa. Kalau sampai sembuh akan diangkat, dia punya derajat, nggak ada ruginya. Tapi orang yang kagak mau sembahyang, kagak mau ngaji, kagak mau puasa, tadi saya bilang itu gegaras mulu kerjaannya. Ketika dia sakit, sakit yang datang sebagai peringatan lampu kuning. Kalau kagak mau juga lampu merah, berarti kena murka Allah Subhanahu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kudu banyak ngucapin alhamdulillah. Kiai Doni masih mau ngajarin kita. Yang saya tahu itu beliau jam terbangnya lebih tinggi dari alap-alap. Iya banyak kemana-mana. Saya mah takut sini-sini doang. Dia mau kemarin bikin status ada di Cirebon, agak lama ada di Jawa Timur. Lu bukan alap-alap kalah sama dia itu.
Dan beliau masih menyempatkan waktu buat ngajarin bapak-bapak, ibu-ibu, ucapin alhamdulillah. Bahwa kita ini hidup di dalam dunia perlu ngaji. Jawabannya, kenapa kudu ngaji? Supaya kita bisa ngeraksa jiwa. Kalau orang yang jiwanya terawat, jiwanya terpelihara, dan dia datang mendengar nasihat para ulama, nasihat guru-guru, para asatiz dan orang-orang soleh, akan memancarkan cahaya aura pada mukanya, dilihatnya sedap. Mukanya sedap-sedap nih. Perempuannya juga dilihatnya ajer-ajer. Dari sebab apa itu? Pancaran dari jiwa yang sudah dijaga, yang sudah dipelihara, sehari semalam rukuk dan sujud 5 kali. Alhamdulillah. Seminggu sekali, sebulan sekali ya. Di sini ya, sebulan sekali. Tadi didoain, bukan hanya yang mati, yang hidup doain. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati semuanya supaya diampunkan dosa. Yang hidup maupun yang mati semuanya supaya diberikan ampunan Allah Subhanahu. Sesudah itu diperdengarkan pembacaan sholawat. Semua kalau dengar sholawat hati jadi adem. Ya betul benar, betul benar. Kagak ada tuh yang lagi denger ya Nabi salam alaika, joget. Ada yang joget? Kagak ada. Itulah hebatnya selawat. Ada yang tangannya begini, minta apa kali itu bocah? Maksudnya minta syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Zaman dulu mah kagak begini sih, baca marhaba ya begini aja sedekap. Zaman dulu, baru sekarang aja begini. Ya Nabi salam alaika, minta syafaat sama Rasul. Adem tuh hati dibacain sholawat. Ini semuanya berkahnya pengajian dan rahmatnya ada pengajian. Sebulan sekali kampung kita ini diisi dengan zikir, dilantunkan bacaan sholawat, dan itu semua menjadi jiwa-jiwa kita tenang dan bahagia. Amin. Walaupun kita ini sekumpulan rakyat jelata, orang kaya nggak ada yang datang ngaji kemari. Ada nggak orang kaya ini? Ada? Mana kayak buaya meja kali? Biarin. Kita rakyat jelata juga biarin. Ntar lama-lama masa kagak jadi raja, betul nggak? Kita rakyat jelata 5, 10, 30 tahun yang akan datang, anak-anak kita pada jadi orang benar, orang gedean. Amin. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, di bocah ngaji kayak begini ajak gitu ya. Nah ini lu tenang di gudeg meni. Iya anteng lu. Ya begini Tom, nih mudah-mudahan Bang Haji doain ya ada yang jadi RT. Amin. Lah RT tahun 2040 gajinya 6 juta. Man kudu bisa bahasa Inggris lo. Makanya sekarang kalau ngomong mama, misalnya namanya si Eman, man, yes mom, gitu. 5, 10, 30 tahun yang akan datang ini nanti generasi anak-anak ini nanti bakal nerusin kita semua. Mudah-mudahan makanya nih pengajian sekarang jangan lihat lah pengajian bakal jadi apa kali pengajian, jangan ngomong gitu. Kita ngaji sekarang kalau mana biasa-biasa, nanti kalau udah kita pada mati baru apa berasa gebugin mereka. Berasa dikirimin doa nih, main sekarang bocah pada bercanda mulu, nanti udah gede nangis dia. Kuburan manya, assalamualaikum ma, mati aja ma. Kata temennya, ngapa lu nangis? Bawa kawin lagi. Saya dulu waktu masih kecil sering diajak ziarah ke kuburan kong.
Udah gede baru terasa. Bener nangis kalau jarain kong, jarain mama, kalau saudara-saudara. Apalagi kalau lewatin kuburan, banyak kuburan gitu, kuburan umum. Agak takut. Saya ngomong begini, nanti kemanapun gue pergi, gue bakal pulang kemari nih ya. Toh kan kalau gue mati nih lahannya masih ada bukan? Ya kan orang sekarang mati, banyak banget orang mati ini. Ini musim Covid kemarin tuh, Bu ya. Orang mati kayak jamu pada rontok. Pemakaman di kampung udah ketemu dibuang ke sono. Apa namanya? Misalnya sewan ya. Bawa kucing, ngemeng. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita ini adalah sekelompok orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa menata jiwa kita, agar kita hidup ini bisa selamat dari alam dunia sampai masuk ke alam kubur, sampai bangkit dari kubur, sampai menuju persidangan Yaumul Mizan, sampai kita berjembat di atas siratal, dan pada akhirnya kita semua masuk surga. Amin. Kita ini dipilih sama Allah, dipilih. Allah kagak ngeliat apakah lu orang kaya, apakah lu orang miskin, apakah lu keturunan raja ningrat atau keturunan sudra ataupun rakyat jelata. Enggak itu yang dilihat. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kalian, adalah kesungguhan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu. Yang Ustaz, dia memberikan pengabdian dengan ilmunya, kagak ngarep-ngarep diamplopin atau dibayar. Sebab kalau ngarep-ngarep diamplopin atau dibayar, berarti jamaahnya kagak punya pikiran. Ustaz masih ngarep-ngarep aja. Di sini mah udah pada paham semua ya, paham ya? Udah kagak usah diceritain, pokoknya paham di sini mah insya RT dan RW melakukan pengabdian dengan jabatannya, dia layani rakyat dengan sukacita, dengan ikhlas hati. Ya, ada yang bikin KTP, mau ngasih duit mau kagak, bikin kakak mau ngasih duit mau kagak, pokoknya yang penting lama. Lama amat kakak belum jadi, lepikir deh kowe. Mogok sono pada kagak pakai ongkos. Coba teh me lu gocap cepetnya beres, besok pagi jadi. Ada. Tapi enggak di sini mah. Apalagi yang diurusinnya janda, udah apa mah tenang aja. Tenang aja apa. Ya BRT. Para remaja melakukan pengabdiannya dengan jiwa mudanya, insya. Nih kalau harusnya nih anak muda lebih banyak. Kenapa anak muda kudu lebih banyak? Sebab anak muda adalah jiwa-jiwa di mana mereka dalam keadaan labil. Tahu labil nggak? Kadang-kadang benar, kadang-kadang kemprong. Nauzubillah, kalau sampai remaja-remaja kita dibaptis, dibaiat sama geng motor, nauzubillah. Apa kerjaan mereka? Merusak, membunuh tanpa ada belas kasihan. Nauzubillahimin. Bocah-bocah usia 15 tahun diajarin motong orang. Itu yang disebut begal. Nauzubillahimin. Geng-geng motor di sini ada. Ini sebetulnya kita ngeri. Kita asyik dengan media sosial, dengan HP, sementara remaja-remaja kita mereka diracunin dengan vandalisme, membuat kekerasan, membuat kekacauan, yang itu berasal dari negara-negara barat, negara-negara Eropa. Sekarang datang itu vandalisme ke Indonesia. Nauzubillah. Hitong, PPL hitong lu. Tuh bocah kalau mana-mana tanyain. Zaman dulu orang kalau punya ayam ditandain ayamnya. Anak kita tuh perawan tandain, contreng apa aja. Bener.
Artinya kita sayang, kudu sayang sama remaja-remaja kita. Insya bolehlah kita asik ngaji, asik ke rumah ulama-ulama, tapi tolong juga doain kalau malam anak-anak kita, Pak. Saya sedih kalau mikirin anak muda sekarang. Kita suruh bener jadi santri, bener ke masjid mulu. Awalnya pakai sarung begini, lama-lama celananya naik ke atas. Jadi jamaah tabligh, jadi wahabi, nyara jenggot, apa baik haram. Mak jangan selamatan mak, haram mak. Mak jangan baca yasin malam Jumat. Mak jangan ziarah kubur. Mak jangan 7 bulan. Mau udah tua sih 7 bulan. Artinya semua pekerjaan NU diharamin sama bocah yang kemasukan paham wahabi. Ini zaman sekarang. Maksud saya, jadi kalau kita lihat anak kita sekarang jadi santri, tanya lu ngaji di mana? Ngaji sama Kiai Doni bukan. Sono mah jauh. Ngajinya jam 12 malam mah. Kalau udah gelap, kalau udah malam tuh jam 2 lampu dimatiin mah. Terus nyampur laki wadon. Kata bapaknya gua ngikut ya Tom. Bapaknya gila juga. Zaman sekarang banyak banget pengajian macam-macam itu. Hati-hati. Tuh kudu diteliti, jangan kegirangan. Po anaknya mana? Po no, anak kita mengaji terus. Maka taunya nyampur sama orang gituan. Bukan ngaji sama orang NU. Hati-hati Bu ya. Bu. Pada punya anak kagak ini? Mana anaknya? Ini dia. Anteng betul ya, anteng gitu. Subhanallah. Allahumma. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana, berkata para malaikat dan berkata semua manusia, qalu subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu yang kami miliki illa ma 'allamtana, kecuali yang diajarkan Allah Subhanahu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah Tuhan yang maha bijaksana. Ini pentingnya kita ngaji nih. Jadi Ustaz melakukan pengabdian dengan ilmunya. Kita sesudah dapat ilmu dengan ngaji, amalin insya. Pak Ustaz, saya cuma sekedar ngaji boleh nguping. Untung lu punya kuping. Itu sholat saya bagaimana Pak Ustaz, diterima apa kagak? Jangan pula yang bisa ngomong, yang gagu sholatnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab untuk urusan agama, untuk urusan ibadah, Allah sangat murah, sangat gampang memberikan pahala segede-gedenya. Ini kayak ngaji begini nih. Ntar malam ada pembukaan pengajian. Ini pengajian apa sih namanya? Forum silaturahmi. Ini nih ya. Oh no, forum silaturahmi warga Kenang. Malam Senin tanggal 5. Gue mau datang ke pengajian. Udah gitu pulas bangun jam 2. Itu baru rencana doang. Kata Nabi, manin taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla an yakhtur. Siapa orang yang baru berencana dong mengikut ngaji, bercita-cita, terus kagak jadi, pahala sudah dikasih oleh Allah Subhanahu 10 tuh pahala. Ada yang nyaut, kalau begitu besok kita rencana aja, nanti jangan datang. Wah, ditabok mereka gitu. Itu artinya apa? Begitu maha kasih sayangnya Allah kepada orang yang pada mau nuntut ilmu. Kalau kita udah tahu ilmunya, ngapain aja enak, betul gak? Sholat kalau tahu ilmunya enak, baca Quran kalau tahu ilmunya enak.
Puasa kalau tahu ilmunya enak. Kita mau pergi kemana-mana, tahu tata cara sholat qashar, jama' takdim, jama' takhir, enak. Kalau udah tahu ilmunya mah enak. Sebab kalau kita kagak punya ilmu, terus sok pinter, sok belagu, kelempengan jadi pemimpin, ujung-ujungnya nyeksa sama yang dipimpin. Betul nggak? Saya pernah dengar begini. Saya kongkon nih, saya kan kadang-kadang suka mimpin jarak sama kayak Kido nih. Saya ada orang tuh suka mimpin jarak juga. Kata saya begini, Tan, kita mah kalau jarak jamaah saya ajak sholat qashar, jama' takdim, jama' takhir. Saya kata gitu. Nyautnya begini masa. Lah, gua ngaji kemana kata dia? Lah emang sholat tuh johor ya 4, asar 4, isya 4, maghrib 3, subuh 2. Ngapa dikosor-kosor kata dia? Kosor kan artinya kurang, iya. Ngapa dikurang-kurangin? Lah, ini gua ngomong mau gila. Nyautinnya begitu kata dia. Sholat sih dikosor-kosor, dikurang-kurangin. Dosa Bang Haji. Kita nyautnya apa ini sama orang begini? Kita kata bego ustaz. Ini yang dipanggil ngaji kagak pinter, sok bener, karena dia jadi pemimpin. Nyeksa jamaah enggak? Nyeksa enggak? Misal ziarah ke Cirebon, waktu udah maghrib, kira-kira tuh jamaah semobil atau 2 mobil sholat maghrib keburu nggak tuh? Kalau nggak pakai dikosor jama' takdim atau jama' takhir, keburu kagak? Kagak lah, bukannya jadi dosa. Betul apa benar? Gara-gara yang memimpin jarak agak punya ilmu. Ini penting bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Ini didapat kita tahu sholat qashar, jama' takdim dan jama' takhir di pengaji. Walaupun bisa klik nanya Mbah Google sholat qashar, jama' takhir, klik keluar. Agak ngerti kalau gak ada gurunya malu. Betul kagak? Kan orang sekarang pengennya instan. Pengen baca Quran, klik surat Al-Baqarah dengan suara yang merdu. Dia mah enak ngaji, lu ngikutin setengah mati. Orang ikranya kagak tamat. Tetap guru harus kita datang kepadanya untuk belajar ilmu agama. Insya Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad, katakan orang kenangan, apakah sama orang yang goblok sama yang pintar, sama apa kagak? Sama apa kagak? Yang ngaji sama yang kagak ngaji sama apa kagak? Kagak lah. Pasti beda. Tadi saya bilang orang yang rajin ngaji, lihat mukanya auranya bagus. Kalau perempuan aura kasih. Ini lelaki kagak. Pokoknya keren-keren semua. Sebab orang yang suka ngaji itu jalannya baik dipayungin sama malaikat. Malaikat merendahkan sayap-sayapnya. Kodok lagi kawin sama bininya, injek tret mati. Kata kodok, aku rela kau injek demi keberangkatanmu menuju jihad jalan agama Allah. Kata kodok. Padahal baru pengantin baru beres pesta, injek sama kita, kelindes sama motor kita, mati dia. Dia bersaksi ridho dan ikhlas kepada Allah Subhanahu karena ngebela orang yang pada ngaji. Alhamdulillahirabbil. Emang dasar nih kampung dulunya banyak ulama di sini. Nih Gondrong terkenal banyak ulama. Khususnya yang ada di Kenanga yang sekarang jadi besan saya. Itu almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Amsir. Kenal Bapak Ibu? Ada yang kenal nggak? Mungkin kalau orang yang dari mana-mana kemarin belum tahu siapa Kiai Haji Amsir. Beliau kalau di mana-mana ini banyak yang ziarah. Sebab beliau termasuk kiai yang punya karomah. Mungkin kalau saya punya ilmu, kalian bisa melihat bahwa beliau adalah seorang waliullah. Betul kagak? Betul. Waliullah, Bapak jangan mikir begini, masa waliullah hujan kehujanan basah.
Bukan, waliullah itu bukan hanya itu, karomah banyak. Sepeninggal Bapak Kiai Haji Amsir kemudian turun ilmu kepada anak mantunya, dan kemudian syiar agama sampai hari ini kagak mati, masih hidup. Alhamdulillah. Almarhum almaghfurlah Bapak Kiai Haji Amsir itu ulama besar yang kemudian melahirkan banyak murid-murid yang ada di Kenanga dan wilayah-wilayah lain. Beliau dikenal di Cidahu oleh Kiai Haji Dimyati Cidahu. Dulu katanya ada orang gondrong yang pengen ngaji ke sono, disuruh pulang sama Kiai Haji Dimyati Cidahu, nggak usah ngaji kemari, cukup dengan Kiai Haji Amsir. Alhamdulillah. Berarti hebat gak Kenanga? Hebat gak? Sekarang Kenanga, dulu namanya gondrong. Makanya kalau sekarang bapak-bapak ibu-ibu pada rajin ngaji, itulah berkahnya ulama. Tanpa sepengetahuan kita, mereka ngedoa siang dan malam untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan masyarakat yang ada di Kenanga, baik yang pribumi maupun yang pendatang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk kita cintai ulama, yuk. Caranya gimana? Sebulan sekali ngaji, jangan pakai kudu dibilang-bilangin. Kalau perlu nanyain, emang ngaji kapan? Kayaknya udah lama banget, gua kangen mau Ustaz gitu. Insya lah kudu begitu, kudu kangen sama ngaji. Jangan kangen ke mall. Kangen sama ngaji. Dan ngaji itu merupakan bagian daripada badan kita, disebut mengisi rohani kita. Kalau kagak ngaji, manusia kagak bakal tahan uji, betul nggak? Kalau kagak ngaji, tahu-tahu mati, pahala belum banyak dibawa, amal soleh masih sedikit, tahu-tahu dia mati, ajal menjemput, dia belum ada persiapan, baru ngeh ketika masuk ke alam kubur. Dia ngomong begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pada melongo baik, gua baca Quran enak banget juga. Pelit amat sih nyebut Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Udah ngaji suruh. Nih orang yang ketika di dunianya mengaji ogah, sama ibadah ogah, tahu-tahu dia mati, masuk ke alam kubur, dibangkitin oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Dia baru ngeh, ternyata kubur sempit, lebih luas kamar gua Jakarta. Mana gua kedinginan, dewek gini kagak, nangis menangis, ngikut gua kagak. Cintanya sampai klesedan kelojotan, tuh Allah ayo mengikut, dipendem kagak mau. Makanya biasa-biasa kalau ada kita nganter jenazah itu bininya diapain dia kagak ngerti, pengen ikut juga, udah urung sekalian urung. Coba pengen tahu bener nggak cintanya. Udah neng kalau lu kagak arti dibilangin, agak ngerti nasehatin bahwa orang yang mati udah redoin aja. Lu masih pengen ikut juga, ayo tarik gua urung sekalian. Coba mau nggak dia, kira-kira mau nggak? Kagak. Itu mah cuma ekspresi jiwa biar dikata sejati cintanya. Salah. Udah cinta sama cinta aja, redo. Kata gini, ya bang, inilah yang abang pernah katakan, sehidup semati ayah hidup abang mati. Itu baru bener. Mudah-mudahan abang tenang di alam sono. Jangan suka WA ya, jangan suka telepon ya bang, apalagi video call jangan bang. Kata lakinya, agak gua Instagram meluntar. Doa itu laki yang udah mati biar diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu. Jadi orang-orang yang kagak pernah mengaji, kagak demen sama ulama, kagak demen sama ustaz, pas dia masuk ke alam kubur nyesel dia baru. Apa dia kata? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
Ya Tuhan, pulangin saya ke Kenanga sehari semalam aja. Kata malaikat, ngapain bang? Mau ngaji di pengajian forum silaturahmi masyarakat Kenanga. Udah tutup. Udah tutup sebab dia mati bulan roh kan tutup, besok mau puasa. Aduh. Terus saya menjual kontrakan, udah dijual mana lu tai. Ini bang gak tahu. Padahal waktu dia lagi sekarat anaknya digiring, tahu giring dari apa, akte jual beli, nyari AJB, nyari sertifikat, bapaknya lagi bukannya baca Yasin. Mau tahu nggak di mana bapak naruh AJB? Orang bapaknya kagak pernah ngaji kan kagak mungkin anaknya benar, betul kagak? Bapak kampret, anak kalong pasti begitu. Bapak ngepet, anak ya pasti begitulah. Ya di mana ada bapak nggak ngaji, mama nggak ngaji, emak nggak ngaji nyuruh anak sembahyang, ada nggak? Ada nggak? Bapak kagak pernah ngaji, emak nggak pernah ngaji, lo kan nyuruh anak sholat, ada nggak? Kagak. Bahkan wayanya maghrib mabur, rumah samping masjid, sekeluarga pergi. Kata mertua, kagak mau tabrak kereta. Wayang maghrib mabur, bukannya sholat berjamaah. Nauzubillahimin. Jangan dibiasain tuh ya kalau kemana-mana ya. Lagi azan di samping masjid, rumah kita deket, tungguin azan beres, sembahyang baru berangkat, insya Allah berkah. Emang apa sekarang orang tantar tabrak, tantar kelindes. Panggilan azan jak agak ladenin. Tuhan sewat, Ijrail, siap Tuhan, cabut no bocah. Palang pintu kereta udah ditutup, nerobos, kereta lewat, koit mati, betul kagak? Gara-gara pergi kagak ngendain perintah Allah Subhanahu. Orang sekarang kan begitu, nggak kayak orang zaman dulu. Percis orang dulu mah kayak ayam pitik, asal ayam maghrib tuh anaknya sudah pada pulang semua, sebab bentar mau sholat maghrib. Padahal dulu jarang ustadz, jarang kiai yang pada ceramah, cuman orang tua dulu ngingetin anaknya melalui cerita. Kata kiai, kata ustadz, kata ulama, kalau orang agak sembahyang mati dibakar. Itu bocah takut. Kalau sekarang kagak. Tong, kata main zaman sekarang, kalau entong kagak mau sholat, entong kagak mau ngaji, ntar entong dibakar. Loh, entongnya kecil, majin tuaan. Terus sekarang bisa buat nyautinnya. Siapa gurunya? Tuh, anuan, HP gurunya tuh. Tuh apa tuh? Terus kalau lama-lama katanya pada singit nih bocahnya. Setiap hari gurunya itu sih sama pelajaran ngaji bocah ke heroin, RT RW ngasih WIP, main game, setan. Aduh bener-bener kan. Makanya kudu ekstra hati-hati didik anak, insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lagi-lagi kita ini ngaji penting adanya, lebih penting ngaji daripada makan. Sebab kalau orang hanya memberikan makan jasmani hidup, cuman otaknya kagak jalan, sebab rohaninya sak. Ingat, rohani yang dimasukkan ke dalam badan kita, ruh kita dulu pernah dipersaksikan di hadapan Allah. Apa kata Allah? Alastu birabbikum ya arwah. Roh kita nyaut, qalu bala syahidna. Apakah kata Allah? Aku ini Tuhanmu wahai para arwah, orang-orang Kenanga. Para arwah termasuk arwah bapak-bapak, ibu-ibu nyaut, bala syahidna. Betul, benar, wahai Allah, Engkau adalah Tuhan sesembahan kami. Lalu ruh itu kemudian dimasukkan ke dalam jiwa kita, dimasukkan ke dalam badan kita, sehingga kita hari ini justru dengan adanya ngaji kita membuka daripada kenangan masa lalu akan ruh kita tentang mengenal jati dirinya. Siapa yang menciptanya adalah Allah Subhanahu.
man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang ingin mengenal jati dirinya, pasti dia akan mengenal siapa penciptanya. Diri kita enggak ujung-ujung ada yang nyipta, yaitu Allah subhanahu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, sungguh telah kami ciptakan, kata Allah, kalian para manusia dalam bentuk kejadian yang sempurna. Amin. Sejelek-jeleknya manusia kagak sejelek gorila, betul gak? Sejelek-jeleknya manusia kagak sejelek-jelek monyet, tetap manusia. Monyet biar ganteng, ada monyet yang ganteng. Gorila biar ganteng kagak masuk surga. Tapi orang rebek, jelek, pendek, buketek, belek, hidup. Bayang rajin, puasa rajin, sama bini sayang, domelin bini, diem aja. Emang orang jelek kudu ngurus masak. Takwa kepada Allah, dia akan mengalahkan derajat orang yang ganteng yang gak ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang diberkahi, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayo kita kuatkan rohani kita. Dengan kuatnya rohani berarti iman kita membaja dalam badan kita. Amin. Kalau iman sudah kuat, iman sudah hebat, tantangan bagaimanapun adanya, kecil ataupun besarnya enggak masalah, sebab kita sudah punya proteksi iman yang hebat, iman yang kuat. Bagaimanapun keadaan zaman, kita manusia bagaikan ikan yang ada di laut. Ngerti kagak? Ngerti kagak? Air laut sedunia kagak ada yang tawar, asin. Tapi coba ikan yang ada di laut, asin apa tawar tuh ikan? Ikan walaupun di laut kagak asin, itu ikan teri, orang diasinin mau cokoran lo, jadi asin. Semua ikan tawar. Itulah orang yang punya ilmu, itulah orang yang beriman, itulah orang yang takwa. Tentang pergaulan, di mana dia bergaul kagak terpengaruh dengan keadaan. Dia bergaul dengan penjudi, bukan jadi bandar, bahkan menjadi penasehat bagi para penjudi, sehingga yang judi jadi insaf, semuanya pada ngaji gara-gara dia ada di sono. Amin. Makanya kalau udah pada ngaji udah nyampur sama jablay, nyampur nggak apa-apa. Maksud saya begini, kalau kita udah rajin ngaji jangan sok kayak kiai lagu kita, udah biasa-biasa aja. Sebab ada satu cerita dari daerah Kalimantan, guru sekumpul, beliau mensolati jenazah orang yang tukang duduk di meja judi. Disebut sama masyarakat katanya tukang main judi. Itu orang habis johor ada tukang judi, habis asar ada tukang judi. Orang image-nya pasti tukang main judi. Singkat kata, semua masyarakat menjustifikasi, menyebut dia si ahli maksiat, tukang judi, sehingga mati masyarakat kagak ada yang mau datang. Orang katanya tukang main judi, ahli maksiat ngapain nyolatin? Ustadz RT/RW bodo amat, mau dibakar juga lah, gak usah dikuburin. Tahu-tahu yang datang siapa? Waliullah, guru sekumpul Tengku Ahmad Zaini. Kemudian beliau berkata, hei saudara-saudara, kamu tahu siapa yang mati ini? Dia adalah waliullah. Waliullah dari mana Tuan Guru? Dia kesehariannya di tempat orang judi. Kamu nggak tahu, dia ada di tempat tukang judi. Dia bukan jadi bandar, dia bukan jadi pemain. Dalam hatinya zikrullah agar yang main judi bisa tobat kepada Allah subhanahu. Baru tuh kaget tuh orang, kaget, buru-buru ada yang gali kuburan, dia beli kain putih. RT/RW udah tahlil 7 hari, saya nanggung biayanya. Pas sudah ketahuan yang mati adalah waliullah. Makanya ajaran di NU, kita para ustadz, para kiai diajarin, yang udah jadi ustadz, yang udah jadi kiai jangan sok gegedean lagunya. Betul apa benar? Makanya kayak Kiai Doni bagus nih, luar biasa, hebat, mau ngajarin sedulur-sedulur. Beliau ngajar kagak melihat bagaimana keadaan ekonomi masyarakat. Emang begitu ajaran ulama, betul kagak? Kayak kisah buangin. Kisah buangin diundang lewat telepon, nyampe dia mak mari. Kagak usah pakai didatengin, dibesuk dulu.
kasih DP dulu. Enggak, gue mah ya kalau ada boleh juga sih. Taki Doni, jadi ngisi, oke siap. Lalu kagak ada barakannya, jalan terus. Lah orang kita dakwah betul kagak? Kristen dari mana-mana, lari ke kampung-kampung, nyebarin agama Kristen. Bahkan gue mah diundang sama orang sini, masa gue kagak datang? Yang namanya diundang, masa pulang lenggang? Ngomong ke sono-sono. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi begitulah para bapak, para ibu, para jamaah dan saudara-saudara yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yuk kita cintai para ulama-ulama kita. Yuk. Yuk. Ih, agak mau ngerti gue jadi ngomong. Yuk cintai dan hormati ulama-ulama kita. Yuk. Yang masih hidup kita hormatin, kita hargain. Kita bantu kekurangannya yuk. Yang udah wafat kita datengin kuburannya, kita ziarah yuk. Tuh, yang situ dekat tiap hari. Kalau misalnya Jumat jangan pulang, udah ngaji dulu, ngaji. Apa yang kita bisa baca, ngomong. Ya, Bapak Kiai Haji Amsir, doakan saya. Gak apa-apa ngomong begitu, sebab para wali Allah itu hakikatnya mati hanya berpindah sementara dari satu alam ke alam yang dirahasiakan Allah. Hakikatnya masih hidup. Para nabi, para wali, para syuhada, orang-orang soleh nggak mati. Cuman kehidupannya nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Banyak kejadian kan ketika acara haul para wali-wali Allah tahu-tahu datang. Ada yang nemuinnya di mana. Hakikatnya orang-orang soleh, orang-orang yang dikasih Allah kagak mati. Mati hanya sebagai syarat sisi manusianya beliau, tapi hakikatnya belum mati. Coba iseng-iseng sejarah jam 12 ke makam Kiai Amsir. Assalamualaikum ya Bapak Kiai Amsir. Pasti nyawa. Lah enak. Waalaikumsalam. Oh udah buru-buru udah. Orang yang tukang ziarah ngarep-ngarep tuh wali yang disalamin suara kedengeran, cakep itu mah. Berarti walinya di situ nggak lagi ngayam. Ya kan wali ketika dia mati, anggaplah kuburan sebagai rumahnya, orangnya malah lagi kemana-mana. Betul. Mana contoh? Abu Uci Turtusi ketika jamaahnya ikut ziarah kepada beliau sampai di makam pamijahan, kalau kita bahkan langsung ziarah. Sejam 2 jam baru ziarah. Kan nanya jamaah, Abah kok lama sih baru ziarah? Tadi walinya nggak ada. Tuh kemana ya begitu, pokoknya kemana lah dia. Sebab wali itu kalau dia sesudah matinya aja masih bisa nulungin bener itu. Makanya sekali saya katakan di sini kampung ada ulama Kiai Haji Amsir, masih hidup ada Kiai Haji Muhammad Yusuf. Ini kampung berkah, alhamdulillah. Saya bandingin kampung sini sama kampung-kampung lain-lain, saya lihat lebih berkah di sini. Orang nggak ada yang nganggur, pada kerja semua. Alhamdulillah, bener. Saya nggak pernah dengar nih orang sini, nggak pernah dengar orang sini ribut sama bininya, nggak pernah dengar saya. Bener. Saya dulu pernah mondokan di sini. Orang sini dari dulu ekonominya makmur, bener. Karena banyak ulama, banyak kiai. Kan saya sering bilang, kampung yang banyak ulama, banyak kiai, kita enak ngorok pules. Habis belaki begini loh. Subuh siangan. Kiai bangun. Jam 2 udah sholat tahajud. Jam 2 udah zikir. Ribuan kalimat-kalimat yang dibaca, apakah sholawat, apakah zikir-zikir yang lain. Yang didoain siapa? Kita nih, masyarakat orang Gondrong Kenanga. Alhamdulillah. Apalagi di Kiai Doni adalah cucu daripada Kiai Haji Amsir Al-Maghfurullah rahimahullahu taala. Ngajar di sini. Ini pengajian berkah. Amin. Ya Rabbal. Yang diajarin siapa? Orang-orang yang kagak macam-macam. Betul kagak? Ini orang ini mah diajarin apa juga mau. Dikasih ilmu pendek mau.
Mau nggak? Ini lu mau nggak? Agak takut sama bini dia. Ilmu pelet itu banyak gunanya buat melet ikan. Auri pelet ikan lele. Ini saya ngelihat masyarakat sini, saya ingat di kampung sono di Tangsel. Orang ini diajarin apa aja mau. Terus kagak banyak protes, kan enak itu guru ya, Ustaz ya? Ya kayak ya, punya jamaah diajarin apa aja mau, terus kagak dia protes. Guru senang hatinya. Sebab ada sebagian kelompok duit mah pelit. Kalau diajarin nanya menanya tapi protes, kan ini enak apa kita tabok gitu. nyeksa guru. Guru nyampe boro-boro kopi, rokok aja kagak dibagi. Kalau nanya detail kayak wartawan. La ilaha illallah. Di sini mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama guru nurut ya. Guru nurut. Sama guru hormat ya. Sebab walaupun hanya sekedar yang ibu bapak dapat bismillah, itu bisa ke bawah mati, bisa nolongin kita kalau belajar sama guru. Bismillahirrahmanirrahim itu bisa jadi obat. Orang dulu cuma bisa bismillah, pergi haji cuma naik berak nyampe ke Mekah. Jajal sekarang dijajal coba. Jajal. Coba nyampe ke Mekah banyak kulit yang diterika. Itu orang dulu hebatnya luar biasa ilmunya. Kenapa? Ta'ziman wa takriman, hormat dan mengagungkan kepada guru-gurunya. Memandang wajah guru sama juga memandang muka Nabi Muhammad. Walaupun gurunya hitam Pak Ustaz, kagak apa-apa hitam juga. Sebab guru mah kalau hitam manis. Bagaimana Bu Pak Ustaz kalau yang ngajar perempuan, gurunya botok, lu liatin terus. Kan kalau sekolah guru kita nih perempuan ya. Ya, liatin terus. Kenapa kamu ngeliatin ibu aja? Kata Kiai, melihat wajah ibu sama juga melihat wajah Rasulullah. Subhanallah. Jadi memandang wajah guru sama juga memandang wajah Nabi. Salaman kepada guru sama juga salaman kepada Nabi Muhammad. Memberikan sesuatu kepada guru sama juga memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kagak ada ruginya dah. Subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini pengajian yang dimulai ini malam supaya terus berkelanjutan ya. Kalau bisa jangan sebulan sekali, lama. Coba mulai dah, ntar sebulan 2 kali. Uji coba sebulan 2 kali, insya sebulan sekali mah lama. Ya, lama nggak? Lama nggak? Sebulan sekali ngaji lama apa kagak? Nyaut. Lama apa kagak? Lama. Kecuali dia nih perempuan, dia makan Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu siangnya lain, pulang keder cari rumahnya nggak ketemu. Ngaji mulu. Kalau orang laki ngajinya di mana selain sini sebulan sekali? Pada ngaji nggak? Ngaji di masjid, majelis. Tapi ini tetap. Taruh ini mah namanya pengajian sebulan sekali, pengajian itu menghibur jiwa kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Coba ngaji ada macam-macam, ada ngaji serius, nyoret, ngaji nyoret, tahu nggak ngaji nyoret? Tahu nggak? Ini kerjaan bocah TK yang tembok pada habis, coret sama dia. Nyoret kitab itu kan ngaji kan ada bercanda, serius. Nah ini nih, ini ngaji rileks namanya, ngaji real. Diajak ngomong ayang-ayangan kemana-mana ya tetap ujung-ujungnya ngaji, ujung-ujungnya ngaji. Canda dan tawa kita bukan merendahkan nilai-nilai agama, tapi untuk menghibur rohani kita, menghibur jiwa kita, agar jadi orang Islam tidak kaku, agar jadi orang Islam yang tidak terlalu banyak beban pikiran, biar rileks, biar santai. Alhamdulillah. Saya rasa apa yang saya sampaikan mungkin udah bisa menjadi pesan yang dapat bapak-bapak, ibu-ibu pahami bahwa sekali lagi ngaji itu adalah kebutuhan jiwa, makan adalah kebutuhan badan, kudu ada keseimbangan. Malah kalau perlu lebih banyak dikasih makan adalah jiwa kita. Maksud saya sesudah ngaji, sholat 5 waktu, lakukan zikrullah di malam hari, insya
sebagai ganti taraweh di bulan Ramadan. Pilih tahajud 8 rakaat, witir 3 jadi 11. Ayo tiap malam rame-rame, babanya, emaknya, anaknya yang udah pada balik diajak semuanya sholat mal dalam rangka memberi makan kepada rohani kita. Itu nanti akan diangkat, kita punya derajat oleh Allah Subhanahu. Apapun yang kita minta bakal dikasih. Hidup bakal kebelaksak, di mana pindah, di mana tempat, hidup akan dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu. Mari kita Fatihain buat sesepuh kampung Kenanga ya. Kiai Haji Amsir bin Haji Sari, kemudian Bapak Haji Kurnain besan saya, dan seluruh para ulama-ulama yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar dengan wafatnya beliau-beliau semua kita bisa mendapatkan keberkahan akan ilmunya, amin. Dan mudah-mudahan kita semua nanti disyafaati oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama yang ada di kampung kita insyaallah. Dan mudah-mudahan ini pengajian diberkahi, dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya semakin banyak, gurunya sehat, jamaahnya pada sehat semua, sehat badannya, sehat kantongnya, sehat pikirannya, amin. Dan pada semuanya rajin sedekah, pada dermawan semua, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita ini semua yang sekarang masih bocah, kelak dewasa, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, kepada kedua orang tuanya, kepada agama dan bangsanya, dan tidak terpengaruh oleh paham-paham Islam radikal, amin. Babanya, emaknya NU, anaknya dan seluruh turunan kita jadi orang-orang NU, amin. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Ayo doanya bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa liman ahsana ilaina bareng-bareng wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum fi khairin wan najati wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.